melakukan pengujian, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada motor encoder, dan di sini ada motor driver, dan ini ESP32 atau microcontroller, dan menggunakan kabel jumper untuk menghubungkan semua komponen. Nah, untuk menghidupkan semua komponen diperlukan supply atau power supply, dan diperlukan laptop untuk mengupload program dan mengambil data menggunakan aplikasi Arduino. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita masuk dalam percobaan rangkaian, di mana output 1 dan output 2 dari motor driver disambungkan ke output motor encoder. Lalu jangan lupa rapatkan dengan obeng agar terpasang dengan penuh. Nah, pada encoder pin disambungkan ke ESP32 pin dengan digunakan untuk sinyal pulsa, dan pada pin encoder channel B disambungkan ke pin ESP32 digunakan untuk sinyal pulsa B. Nah, untuk VCC pada motor encoder disambungkan ke ESP32 pin, yaitu dengan 3,3 volt, digunakan untuk daya encoder atau menghidupkan encoder. Nah, encoder pin ground disambungkan ke ESP32. Pin 1 pada motor driver disambungkan ke pin ESP32, dan motor driver di pin 2 disambungkan ke pin ESP32. Nah, ini untuk mengarahkan arah motor untuk in 1 dan in 2. Nah, untuk di motor driver NA disambungkan ke pin ESP32 digunakan untuk mengontrol kecepatan, dan dari motor driver ground disambungkan ke ground. Motor driver diperlukan tegangan 12 volt, di mana kaki VCC disambungkan ke power supply untuk menghidupkan driver motor, dan di mana ground disambungkan ke ground. Lalu jangan lupa rapatkan dengan obeng agar terpasang dengan erat. Setelah kita melakukan perangkaian, yaitu lanjut ke tahap pemrograman. Nah, pada kali ini, pemrograman ini difungsikan untuk mengontrol kecepatan motor DC menggunakan PWM, dan membaca sinyal encoder, dan menghitung dan menampilkan nilai RPM di serial monitor. Nah, di sini untuk mendefinisikan pin ada 4, di mana motor PWM pin 5, dan motor in 1 pin 18, dan motor in 2 pin 19, dan pin encoder yaitu pin 34. Nah, di sini digunakan untuk menyimpan jumlah pulsa dari nilai encoder, dan PWM value menyimpan nilai dari PWM motor. Nah, itu digunakan waktu update RPM, yaitu setiap 300 milisecond. Nah, ini digunakan untuk menampilkan serial print di
dalam serial monitor, yaitu kami kelompok 5 atas nama Ahmad Yanwar Andriansyah, Muhammad Amirul Hajah, Rian Hidayat, Muhammad Muhyiddin Ardiansyah, dan Samsul Eko Prasetya. Nah, di sini untuk konfigurasi pin, di mana pinnya sebagai input atau output. Nah, di dalam void loop ada fungsi di mana jika current time dikurangi akhir update waktu PWM sama dengan lebih besar PWM update interval, maka PWM value di bawah 255 akan bertambah perlahan akan menambah, dan jika PWM value di atas 255 maka PWM value dikurangi 255, dan itu digunakan mengirim ke PWM channel. Nah, ini digunakan hitung dan menampilkan RPM di serial monitor. Nah, ini kita coba upload programnya. Nah, setelah terupload, coba buka serial monitor dan reset ESP32 agar bisa menampilkan hasil dari motor encoder. Dan ini ketika PWM masih di bawah 140-an, itu kecepatan RPM-nya motor itu 0, dan jika mulai di atas 140 itu akan menghasilkan data RPM. Akan tetapi kemarin ketika praktikum, ketika PWM di 90 motor sudah menggereng. Nah, ini dia 255 masih setara. Nah, setelah itu ketika kita sudah mendapatkan data, kita simpan dan ambil di Excel. Nah, seperti video di sini, ini kita ambil dari nilai PWM1 hingga 255 yang stuck itu tadi sampai akhir. Kita lihat. Nah, ini stuck kan 255. Nah, itu semua diambil. Nah, data-data tersebut kita akan copy dan ambil semua, akan kita copy ke MATLAB. Nah, ini buka MATLAB terlebih dahulu. Nah, ini kita membuat workspace baru untuk mengcopy data hasil PWM kita tadi dan RPM. Nah, kita masukkan semua data hasil dari Excel, dari PWM dan RPM tadi, lalu kita buka identification toolbox. Setelah terbuka identification toolbox, kita masukkan nilai workspace kita, input maupun outputnya, yaitu dengan nama kelompok 7. Lalu ketika sudah kita import, nah, muncullah data, yaitu dari data dari input dan output dari workspace 7. Nah, ini hasil dari input dan output dari workspace 7 tadi kita dari Arduino dengan gelombang atau sinyal seperti ini. Setelah melihat template, selanjutnya kita akan melihat data spektra. Nah, ini hasil dari data spektra kita dari Arduino tadi. Dan selanjutnya kita membuka frequency function. Nah, ini hasil dari motor kita PWM dan RPM ini tadi, input maupun output. Kita melihat data view, kita akan mencari function transfer function. Nah, ini untuk menentukan pole and zero dari PWM dan RPM kita. Setelah itu kita ini hasil-hasil dari transfer function
dari BBM dan RM kita motor. Hasilnya ini, dan menampilkan model in output. Nah, itu hasil model